Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai strategi generic porter. Teman-teman pasti sudah paham banget apa sih strategi generic porter gitu. Tetapi bagi yang belum memahami tentang strategi generic porter, nggak apa-apa. Kita akan mengulas, menjelaskan dengan singkat beserta contohnya di channel YouTube ini. Oke, check it out. Nah, jadi pada umumnya nih yang diketahui oleh teman-teman, strategi generic porter itu ada tiga, itu ada cost leadership, differentiation, sama fokus. Atau cost leadership itu berbiaya rendah, differentiation itu unik atau memiliki perbedaan, dan juga fokus gitu. Tetapi di breakdown lagi, cost leadership itu ternyata dibagi menjadi dua bagian gitu. Ada yang mengatakan strategi generic porter itu 3 atau 5 itu sama aja gitu. Jadi di dalam cost leadership itu sendiri ada dua pembagian. Yang pertama itu ada strategi yang berbiaya rendah. Nah, di sini saya contohkan adalah produk-produk dari Unilever gitu. Eh, nah, jadi dari produk-produk yang ada di sini itu menawarkan produk ke pelanggan yang sama dengan harga yang murah dan pangsa pasarnya itu luas gitu. Ini kan kebutuhan sehari-hari ya. Indofood, ada Wings. Nah, itu kan merupakan bahan-bahan yang digunakan oleh eh, masyarakat pada umumnya gitu. Dan juga pangsa pasar ada beribu-ribu, berjuta-juta penduduk di Indonesia, di luar atau dimanapun yang bergerak di bidang manufaktur itu kan beririsan dan sangat digunakan cepat gitu kan perputarannya. Nah, ada juga nih kalau misalkan yang di barang-barang di atas itu kan yang biayanya rendah. Nah, lalu ada juga yang saya kasih contohnya itu Erigo. Dia menggunakan strategi nilai terbaik gitu. Meskipun kalau misalkan apparel itu kan banyak ya digunakan oleh apa ya muda-mudi gitu, apalagi zaman sekarang di mana model baju dan sebagainya tuh menggambarkan dirinya sendiri gitu kan. Nah, kalau misalkan strategi nilai terbaik kan Erigo ini ya tidak mahal, tidak juga murah gitu kan. Dia menawarkan kualitas yang baik dengan pangsa pasar yang meluas atau banyak, tapi masih bisa terjangkau gitu. Beda lagi dengan contohnya Pull and Bear atau Zara atau H&M dan sebagainya gitu kan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ketika menggunakan strategi cost leadership itu, strategi berbiaya rendah, itu kapan sih saya bisa menggunakan strategi ini gitu? Ketika persaingan di dalam industri itu sendiri kuat gitu kan. Kan Indofood itu memiliki banyak pesaing ya, ada Wings Food, lalu ada Unilever beberapa produknya dan sebagainya gitu. Ketika misalkan Indofood ini memiliki harga yang terlampau lebih tinggi daripada produk yang sejenisnya, itu oleh pasar itu akan ditinggalkan gitu. Pasar itu, konsumen itu akan memilih produk yang lebih murah, yang lebih terjangkau gitu. Nah, makanya dari itu produk-produk yang ada di sini itu memiliki produk eh, penggantinya gitu. Ada produk yang ya kayak kalau misalkan bukan satu-satunya yang ada di pasar gitu. Nah, dan juga si customer ini memiliki bargaining power untuk menawar harga yang ada di pasar gitu karena semakin banyak pilihannya gitu. Nah, jadi eh, pendatang baru yang ada di industri ini tuh ketika akan menaikkan itu sangat ini ya, harus hati-hati karena customer itu bisa berpindah ke eh, produk yang lainnya gitu. Nah, lalu yang kedua ada diferensiasi atau unik gitu kan. Nah, kalau misalkan differentiation ini ya
tidak ada dibagi menjadi dua, dia tetap satu gitu. Kalau misalkan kita berbicara tentang unik, berarti kan dia berbeda daripada yang lainnya gitu ya. Nah, kapan sih strategi ini? Saya contohkan di sini ada sebuah jam tangan Bobo Bird. Dia terbuat dari kayu. Ini kan unik ya. Biasanya dari stainless atau strap karet gitu. Ini tuh unik dari kayu gitu kan. Nah, ketika kapan sih perusahaan saya bisa masuk ke strategi yang terdiferensiasi gitu. Ketika saya itu mengetahui bahwa produk saya ini memiliki nilai yang berharga, sangat unik, tidak mudah ditiru gitu. Nah, dan kalau misalkan kayak pecinta jam kayu ini kan nggak semuanya ya. Nah, dia tuh merasakan ada suatu hal yang bernilai pada produk ini ataupun pada gambaran visual saya yang ingin saya tampilkan gitu kan. Nah, lalu apa sih keunggulannya ketika saya menggunakan strategi diferensiasi atau strategi yang berbeda ini gitu? Yang pasti karena dia tuh memiliki suatu bentuk yang unik, dia tidak mudah ditiru, otomatis di persaingannya itu dia tidak mudah ini ya, apa ya, istilahnya itu kayak harga itu dipengaruhi oleh customer gitu, enggak. Si perusahaan ini dia punya bargaining power sendiri gitu kan. Karena dia memiliki nilai yang unik. Nah, otomatis siklus produknya itu panjang. Kalau siklus produk PLC itu kan habis dia introduction, lalu dia growth, mature, lalu decline. Nah, kalau misalkan produk-produk yang pada umumnya itu dia cepet gitu alurnya. Tapi kalau misalkan ini dia enggak gitu kan. Nah, karena dia unik, otomatis mudah diingat gitu kan. Saya suka produknya ini deh gitu kan, Bono Bird gitu kan. Nah, karena dia unik menurut saya, nggak ada yang sama seperti dia gitu. Jadi mudah untuk diingat karena nggak sama dengan yang lainnya gitu kan. Nah, lalu kalau setelah diferensiasi ada yang namanya fokus gitu. Fokus ini juga dibagi berdasarkan menjadi 2 kriteria. Contohnya fokus itu sendiri ada Lion. Nah, strategi fokus itu dibagi menjadi 2. Ada dia yang fokus pada biaya rendah, ada dia yang fokus pada nilai terbaik gitu. Namanya juga fokus berarti dia sudah ada target tersendiri gitu kan. Contohnya yang fokus terhadap biaya rendah nih. Contohnya Lion Air gitu kan. Pangsa pasarnya nggak banyak, tentu yang menggunakan pesawat kan nggak sebanyak pengguna motor ya kan. Jadi pangsa pasarnya itu relatif kecil gitu daripada produk yang cost leadership tadi. Nah, dan juga dia tetap memberikan produk dengan penawaran atau harga yang rendah gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu sendiri, zaman dahulu kala itu kan susah ya orang mau naik pesawat karena harganya mahal gitu. Nah, Lion hadir dengan harga yang murah gitu kan. Lalu bagaimana dengan strategi fokus pada nilai terbaik? Contohnya ada ROG gitu kan. Kalau teman-teman pecinta game, Republic of Gamers laptop yang menyediakan khusus untuk customer yang bermain game gitu kan. Nah, ini kan sudah fokus terhadap customer tertentu gitu kan. Nah, ini pun sangat membantu perusahaan untuk fokus menyediakan nilai-nilai terbaiknya gitu. Nah, ketika kapan sih produk atau strategi fokus ini bisa kita gunakan gitu? Ketika tidak banyak pesaingnya gitu kan. Kalau misalkan tidak banyak pesaingnya, kita bisa fokus melayani pangsa pasar yang belum terlayani gitu. Nah, ada juga yang misalkan
segmennya itu ada gitu. Cuman orang-orang itu mau menggunakan produk ini terlalu mahal gitu kan. Jadi suatu perusahaan menyediakan produk yang terjangkau karena ada kebutuhannya gitu. Oke, teman-teman, segitu saja penjelasan mengenai strategi generic porter, entah mau disebut 3 atau 5, terserah teman-teman. Yang penting teman-teman harus paham kapan menggunakan salah satu dari strategi tersebut gitu. Thank you, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.